Gyutaro dan Daki merupakan dua bersaudara yang merupakan bawahan dari Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan juga merupakan anggota dari Iblis Bulan Atas dengan peringkat ke-6. Sebagai salah satu anggota Iblis Bulan Atas, Gyutaro dan Daki memiliki kekuatan yang begitu besar. Mereka diketahui telah membunuh dan memakan setidaknya 22 Hashira selama mereka menjadi iblis. Namun, rekor selama ratusan tahun itu harus terhenti ketika mereka harus melawan Uzui Tengen bersama Tanjiro dan kawan-kawan. Meskipun pertarungan itu membuat Tengen, Tanjiro, dan rekan-rekannya berada di ambang kematian, namun akhirnya Gyutaro dan Daki dapat dikalahkan dengan memenggal kepala mereka secara bersamaan. Lalu, bagaimana bisa mereka dikalahkan? Dan seperti apakah kehidupan masa lalunya dulu yang menyebabkan mereka menjadi iblis? Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah singkat perjalanan hidup Iblis Bulan Atas 6, Gyutaro, dan Daki. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebelum menjadi iblis, Gyutaro dan Daki merupakan seorang manusia biasa yang hidup serba kekurangan. Gyutaro terlahir di sebuah distrik lokalisasi kumuh dan dirinya juga berasal dari kasta keluarga yang paling rendah di tempat itu. Karena kelahiran Gyutaro membuat keluarganya merasa memiliki beban yang begitu besar, bahkan untuk makan dan bertahan hidup di sana saja sudah begitu sulit. Beberapa kali ibunya mencoba untuk bunuh diri, bahkan ketika Gyutaro belum lahir ke dunia. Setelah Gyutaro lahir, ternyata ibunya kembali mencoba untuk membunuhnya berkali-kali. Meskipun tubuhnya sangat lemah, tetapi Gyutaro tetap bisa bertahan hidup dengan sangat tersiksa setiap harinya. Tidak hanya itu, dalam lingkungannya, dirinya sering dikucilkan dan dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Dirinya sudah terbiasa dihina dan dipanggil dengan panggilan kotor. Bahkan, lebih parahnya lagi, dia dilempari batu hingga wajahnya berdarah. Ketika lapar, Gyutaro terpaksa memakan tikus dan serangga untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, situasinya mulai berubah. Ibunya tewas setelah Ume terlahir ke dunia ini. Ume adalah Daki yang selama ini bersama Gyutaro. Bagi Gyutaro, Ume adalah kebanggaannya dan kebahagiaannya karena Ume memiliki paras yang cantik sampai-sampai orang dewasa pun terpesona melihatnya. Gyutaro hebat dalam hal bertarung. Dirinya kini mulai bekerja sebagai seorang penagih utang. Semua orang sekarang takut pada dirinya. Gyutaro merasa hebat, bahkan kejelekan yang sering dihinakan padanya berubah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Hal tersebut juga memberikan Gyutaro dan Ume harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik untuk saat ini. Pada suatu hari, terjadi suatu insiden yang menimpa Ume, di mana pada saat itu Ume telah melukai mata seorang samurai yang berakhir dengan hukuman Ume diikat dan dibakar hidup-hidup hingga sekarat. Gyutaro yang mengetahui hal tersebut pun marah besar, akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang samurai itu menebasnya. Akhirnya diketahui alasan kenapa Gyutaro ditebas. Seorang wanita tua yang datang bersama si samurai memerintahkan si samurai untuk membunuh Gyutaro karena wanita tersebut mempunyai hutang yang tak bisa dibayarkan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan Gyutaro dalam menagih hutang. Mengetahui hal tersebut, Gyutaro yang terluka parah langsung menyerang wanita itu dan juga si samurai yang telah membakar adiknya hidup-hidup hingga keduanya tewas. Gyutaro kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan luka di sekujur tubuhnya. Gyutaro yang tahu adiknya saat ini sedang sekarat berharap ada seseorang yang akan menolong mereka. Tapi nyatanya tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Doma yang saat itu kebetulan lewat. Bagi Gyutaro, satu-satunya harta yang paling berharga adalah adiknya yang kini tengah sekarat. Karena itu, ketika Doma menawarinya untuk menjadi iblis, ia tak sanggup untuk menolak. Hal yang paling penting baginya adalah bagaimana ia tetap bisa hidup bersama adiknya yang sangat dia cintai meski harus menjadi iblis. Karena kehidupannya yang kelam sebagai manusia, Gyutaro tidak memiliki penyesalan sama sekali dengan keputusannya itu. Setelah kehidupannya menjadi iblis, mereka berdua tinggal di sebuah pusat distrik hiburan Yoshiwara.
Tempat itu tertidur di siang hari dan bersinar saat malam hari, sehingga tempat itu sangat cocok sekali untuk menjadi tempat tinggal iblis. Sang adik Daki hidup berbaur dengan manusia dengan cara menyamar sebagai Oiran, yaitu pelacur yang mempunyai kedudukan paling tinggi di tempat itu. Selain cantik, Oiran juga cerdas dan jago bela diri. Sementara si kakak Gyutaro hidup di dalam tubuh Daki dan akan keluar jika Daki sedang dalam bahaya. Penyamaran Daki sebagai Oiran akhirnya harus terungkap setelah Tengen, Tanjiro, dan kawan-kawannya mendatangi tempat itu. Akibatnya, Daki harus bertarung melawan Tanjiro. Walaupun Tanjiro kalah, tetapi adiknya Nezuko ikut membantu melawan dan berhasil mengalahkan Daki setelah Nezuko mengambil wujud asli iblisnya. Tidak lama kemudian, Tengen datang untuk membantu Tanjiro. Tengen berhasil memotong kepala Daki tanpa dia sadari. Daki yang sudah terpojok akhirnya memanggil kakaknya Gyutaro untuk meminta sebuah pertolongan. Setelah Gyutaro keluar, pertarungan besar baru akan dimulai. Dalam pertarungan itu, Gyutaro berhasil melukai Tengen dengan pedang sabitnya yang beracun. Lalu di tengah pertarungannya, Tanjiro dan kawan-kawannya kembali datang untuk membantu Tengen. Gyutaro kemudian membagi kekuatannya kepada Daki agar Daki tidak mudah dikalahkan. Tapi tetap saja kepala Daki harus kembali terpotong setelah kalah bertarung melawan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Gyutaro lalu dengan cepat menusuk Inosuke yang sedang membawa kepala Daki. Ternyata sebelumnya Gyutaro telah berhasil mengalahkan dan memotong satu tangannya Tengen. Zenitsu dan Inosuke juga berhasil dikalahkan akibat pertarungan itu dan hanya menyisakan Tanjiro sendirian. Karena Gyutaro terlalu meremehkan Tanjiro, akhirnya keadaan mulai berbalik. Gyutaro kini harus kembali melawan Tengen yang telah tersadar. Di pertarungan yang terakhir ini, Gyutaro merasa sangat kesulitan saat harus berhadapan dengan Tengen. Sementara Daki harus kembali bertahan saat menerima serangan mematikan dari Zenitsu. Singkat cerita, Gyutaro berhasil terpojok dan berhasil terpenggal saat menerima serangan terakhir dari Tanjiro, dan di waktu yang bersamaan, Zenitsu dengan dibantu Inosuke berhasil memenggal kepala Daki. Sebelum kematian mereka, Gyutaro dan Daki sempat saling menyalahkan, tapi mereka kembali baikan setelah Daki meminta maaf. Daki lalu memutuskan untuk ikut bersama kakaknya, walaupun dia harus ikut ke neraka sekalipun. Kematian mereka ini sekaligus menjadi akhir dari kisah perjalanan hidupnya di anime Kimetsu no Yaiba. Itu dia kisah singkat perjalanan hidup Iblis Bulan Atas 6, Gyutaro, dan Daki. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.